Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Nah, di sini berjumpa lagi dengan Ibu dalam video pembelajaran. Selamat mengikuti. Tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku. Pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pembelajaran 1, benda-benda di sekitar kita. Apakah benda itu? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda. Batu, gelas, dan buku juga benda. Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan benda hidup. Sementara batu, gelas, dan buku merupakan benda mati. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Manusia, hewan, tumbuhan, batu, dan buku menempati ruang. Benda-benda itu juga dapat ditimbang. Bagaimana membedakan benda dengan bukan benda? Apakah cahaya termasuk benda? Bagaimana dengan panas? Cahaya dan panas bukanlah benda. Cahaya dan panas itu menempati ruang. Cahaya dan panas tidak dapat ditimbang. Kesimpulan dari bacaan di atas adalah benda adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda dengan cara diukur dan dengan cara ditimbang. Nah, di sini benda terdiri dari benda hidup dan benda mati. Nah, di sini benda hidup adalah manusia dan tumbuhan contohnya. Kemudian untuk benda mati itu contohnya ember. Nah, semuanya ini dapat ditimbang. Kemudian yang bukan benda. Benda yang bukan benda termasuk yaitu cahaya. Nah, cahaya tidak dapat ditimbang ya, anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang kita mengamati. Nah, di sini setelah membaca wacana tentang benda, amatilah gambar-gambar di bawah ini, lingkarilah pada gambar yang bukan termasuk benda. Nah, di sini panas api unggun termasuk benda atau bukan? Nah, ini adalah bukan benda. Kemudian minyak goreng termasuk benda atau bukan? Nah, minyak goreng adalah termasuk benda. Cahaya lampu termasuk benda atau bukan? Nah, cahaya lampu adalah bukan benda. Kemudian ember ini termasuk benda atau bukan? Ember adalah termasuk benda. Es juga termasuk benda. Balon juga termasuk benda. Kemudian suara bukan termasuk benda. Radio adalah benda. Hewan, nah ini hewan kelinci termasuk benda. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah mengerti bukan? Kamu sudah dapat membedakan benda dan bukan benda. Perhatikanlah benda-benda di sekelilingmu. Benda-benda mempunyai warna, bentuk, dan ukurannya tersendiri. Benda-benda dapat dikelompokkan berdasarkan sifat-sifatnya. Sifat fisik benda misalnya warna, bentuk, kekuatan, wujud, atau ukurannya. Nah, di sini kita berdasarkan sifat ukuran. Ukuran benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Ini contohnya ya, anak-anak. Berdasarkan bentuk.
Benda-benda di sekitar kita mempunyai beragam bentuk. Perhatikan bentuk-bentuk benda di bawah ini. Nih, di sini ada contoh bola, bentuknya bulat atau lingkaran. Dan ini ada gambar segitiga. Nah, dan seterusnya ya anak-anak. Kalian bisa melihat bentuk gambar tersebut. Nah, anak-anak sekarang berdasarkan warna. Benda di sekitar kita mempunyai beragam warna. Perhatikan warna-warna benda di bawah ini. Nah, di sini ada gelas berwarna biru, kemudian berwarna silver, dan botol tinta berwarna ungu. Pensil ada berwarna oranye, berwarna ungu. Kemudian ada penghapus berwarna oranye. Nah, di sini adalah benda-benda yang berdasarkan warna ya anak-anak. Bersama kelompokmu, perhatikan benda-benda di sekitar kelasmu. Kelompokkan benda-benda tersebut. Kamu boleh mengelompokkan berdasarkan ukuran, bentuk, ataupun warna. Nah, di sini Ibu kasih contoh ya. Kelompok 1. Kelompok 1 mengerjakan berdasarkan warna putih misalnya. Nah, di sini ada lantai keramik, buku tulis ya berwarna putih, buku gambar berwarna putih, papan tulis berwarna putih, dan lain-lain ya anak-anak. Kemudian kelompok 2, benda berbentuk lingkaran, contohnya jam dinding, bola, uang logam, kompas. Nah, kemudian untuk kelompok 3, benda berukuran besar, contohnya ya lemari, meja, kursi, rak buku, gedung sekolah. Nah, di sini adalah contoh benda yang berdasarkan warna, berbentuk lingkaran, berukuran besar ya anak-anak. Ini contohnya. Kita telah mempelajari tentang jenis, sifat fisik, dan ciri benda. Selanjutnya lengkapi tabel berikut. Nah, di sini kita melengkapi tabel ini. Nah, di sini benda terdiri dari jenis, sifat fisik, dan ciri. Jenis benda terdiri dari benda hidup dan benda mati. Sifat fisik, ukuran, bentuk, dan warna. Ciri-ciri yaitu mempunyai massa dan menempati ruang. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah melihat benda-benda di bawah ini? Benda-benda di atas merupakan kelompok dari beraneka ragaman jenis benda. Benda-benda di atas dikelompokkan menurut fungsi, yaitu alat untuk mengukur. Setiap alat ukur mempunyai satuan. Perhatikan satuan pada alat ukur di bawah ini. Satuan yang dipakai pada penggaris adalah sentimeter. Coba cari tahu satuan yang digunakan pada alat ukur lainnya. Tulislah satuan panjang yang kamu ketahui pada kotak di bawah ini. Ini adalah contoh satuan ukur. Nah, di sini ada km. Km yaitu kilometer, hm hektometer, dam dekameter, m adalah meter, dm desimeter, cm adalah sentimeter, dan mm adalah milimeter. Nah, di sini anak-anak kita akan belajar menentukan hasil pengukuran benda-benda di bawah ini ya anak-anak. Nah, di sini kita melihat ada gambar penghapus. Nah, di sini kita ukur diawali dengan angka 0 dan kemudian di titik akhirnya menunjukkan di angka 3. Nah, di sini adalah penghapus, panjang penghapus yaitu 3 cm. Kemudian krayon. Nah, krayon berwarna hijau. Di sini titik awalnya adalah di angka 0. Kemudian di titik akhir dia menunjukkan angka 7. Nah, maka krayon tersebut panjangnya adalah 7 cm.
Kemudian krayon yang berwarna biru, di titik awal dia menunjukkan angka 0, kemudian di titik akhirnya dia menunjukkan angka 10. Maka krayon tersebut panjangnya adalah 10 cm. Nah, kemudian anak-anak kalian kerjakan gambar berikutnya ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Benda dapat dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca, plastik, dan lainnya. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk. Benda-benda tersebut menghasilkan bunyi yang berbeda. Ayo kita dengarkan bunyi-bunyian dari berbagai alat musik ritmis. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan irama lagu. Ada berbagai macam alat musik ritmis. Berikut ini merupakan contoh alat musik ritmis. Apakah kamu pernah memainkan alat musik di atas? Selain menggunakan alat musik, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi lagu. Mari kita berlatih membuat pola irama lagu. Caranya dengan menggunakan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Berlatihlah memukul pola kekuatan berirama menggunakan simbol berikut. Nah, di sini ada simbol ketukan kuat ya, K. Ketukan sedang dengan M. Ketukan lemah L. Nah, di sini ketuklah dengan kuat untuk K dan ketuklah dengan lemah untuk L. Ikutilah pola irama berikut ini. Nah, di sini pola pertama. Nah, di sini ada simbol kuat, sedang, kuat, sedang, kuat, sedang. Kemudian pola kedua, kuat, lemah, 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 kuat, lemah, 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 kuat, lemah, lemah. Kemudian pola ketiga, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah, kuat, lemah, sedang, lemah. Nah, anak-anak, kalian bisa mencobanya dengan mengetuk meja misalnya. Gunakan benda di sekitarmu untuk menghasilkan bunyi. Setiap benda dapat menghasilkan bunyi yang berbeda-beda. Bersama kelompokmu, buatlah pola irama sendiri. Tampilkan di depan kelas, perhatikan pola. Bagaimana pola irama kelompok lain ya. Nanti anak-anak bisa kalian praktekkan di rumah mungkin dengan kakak atau adiknya di rumah atau teman-teman di sekeliling rumahnya ya anak-anak. Nah, kesimpulan dari pembelajaran 1, bahasa Indonesia membaca wacana untuk mengidentifikasi informasi aneka benda di sekitar kita. Matematika, mengukur benda dengan menggunakan satuan baku yaitu sentimeter. SBDP, berlatih tepuk dengan pola irama sederhana. Pembelajaran 2, benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian
Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, pertanyaan pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nah, di sini kita jawab sama-sama. Waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu sekitar 2 hingga 4 minggu. 2. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Pertama, mudah dibentuk. Kedua, tahan lama atau dapat bertahan sampai puluhan bahkan sampai ratusan tahun. Ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nah, di sini pertama, tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Kemudian mudah terserang rayap atau serangga lainnya. 4. Tulislah contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, di sini ada kilometer, rak buku, lemari, kursi, dan meja. Nah, di sini kita akan melengkapi gambar pada kotak bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan di atas. Nah, di sini pertama menebang pohon. Di sini ada gambar orang menebang pohon. Yang kedua, pengiriman log kayu menggunakan, di sini ada gambar pengiriman log kayu yaitu menggunakan truk. Kemudian ketiga, memotong log kayu. Nah, di sini ada gambarnya. Kemudian pengeringan log kayu. Nah, di sini setelah dipotong kayu dikeringkan. Nah, perhatikan benda-benda di sekitarmu. Adakah yang terbuat dari kayu? Tuliskan hasil pengamatanmu di kolom yang telah disediakan. Nah, di sini akan Ibu kasih contoh. Pertama, pensil. Pensil kegunaannya untuk menulis. Kemudian meja. Meja kegunaannya untuk belajar atau meletakkan benda. Nah, anak-anak kalian bisa menulis macam-macam benda dan kegunaannya di kolom berikutnya ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka ragam jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang, akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama
untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Nah, di sini akan Ibu jawab. Pertanyaan ini adalah, di Desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah cara mengatasi penebangan liar, pemerintah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap para penebang liar. Kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jika penebangan liar tidak dihentikan, maka dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Binatang tidak lagi memiliki rumah. Kemudian ketiga, bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Caranya adalah mengembalikan hutan seperti semula adalah melakukan reboisasi atau penghijauan kembali. Ayo bercerita, kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tulislah pengalamanmu bermusyawarah dengan teman di bawah ini. Pertama, apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Kedua, apakah semua teman memberikan pendapatnya? Ketiga, apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berilah alasannya. Musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Ayo diskusikan bersama temanmu mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, musyawarah adalah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kesimpulan bahasa Indonesia, membaca wacana yang berjudul Benda Terbuat dari Kayu dan bercerita tentang benda yang terbuat dari kayu. PKN melakukan musyawarah untuk menentukan kesepakatan. Nah, anak-anak, cukup sekian video pembelajaran dari Ibu. Kita sambung lagi di video pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.